Halo praktikan, perkenalkan nama saya Cyril Anfasa Firmansyah. Pada sesi praktikum terakhir kali ini, saya akan mengajar tentang non-parametrik 2. Jadi pengujian non-parametrik bermanfaat digunakan apabila data sampelnya kecil dan lebih mudah dihitung daripada metode parametrik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang uji Spearman. Nah, jadi uji Spearman itu untuk menguji ukuran erat atau tidaknya kaitan antar dua variabel. Nah, yang sekarang kita akan menguji hipotesis. Untuk uji dua pihak, H0-nya adalah tidak ada korelasi, dan untuk HA-nya ada korelasi. Dan untuk uji pihak kiri, H0-nya adalah tidak ada korelasi, dan HA-nya ada korelasi negatif. Yang dimaksud korelasi negatif adalah ketika variabel X-nya naik, maka variabelnya Y-nya turun. Nah, sekarang kita lanjut ke uji pihak kanan ya. Untuk H0-nya adalah tidak ada korelasi, dan HA-nya ada korelasi positif. Nah, yang dimaksud ada korelasi positif itu adalah ketika variabel X itu naik, maka variabel Y-nya itu juga ikutan naik. Nah, setelah itu kita lanjut ke menyusun peringkat data dan menghitung perbedaan pasangan antar peringkat. Nah, sekarang kita lanjut kepada menghitung RS. RS itu adalah koefisien korelasi Spearman. Nah, yang pertama, jika tidak ada angka yang sama, maka RS sama dengan 1 dikurangi N dikali sigma dari DI kuadrat dibagi N kali N kuadrat dikurangi 1. Dan sekarang jika ada angka yang sama, RS sama dengan sigma dari ranking XI dikali ranking YI dikurangi N dikali N plus 1 dibagi 2 kuadrat dibagi sigma dari ranking X kuadrat dikurangi N dikali N plus 1 kuadrat dibagi 2 pangkat setengah dikali sigma dari ranking Y kuadrat dikurangi N dikali N plus 1 kuadrat dibagi 2 pangkat setengah. Setelah itu kita lanjut kepada kriteria RS. Jadi kriteria RS itu dari minus 1 sampai 1. Jika minus 1 artinya adalah korelasi sempurna dan negatif. Dan jika RS-nya 0 adalah tidak ada korelasi. Jika RS-nya 1, maka korelasi sempurna dan positif. Setelah itu kita lanjut kepada menghitung WP, yaitu dapat dicari di tabel quantile of Spearman. Setelah itu lanjut ke bandingkan koefisien korelasi Spearman dan WP itu yang dicari sebelumnya. Untuk uji dua pihak, jika H0 tidak dapat ditolak, nilai mutlak dari RS kurang dari sama dengan W1 min alfa per 2. Jika H0-nya ditolak, nilai mutlak dari RS lebih besar dari W1 min alfa per 2. Setelah itu kita lanjut ke uji pihak kiri. RS, jika H0 tidak dapat ditolak, RS lebih besar dari sama dengan minus W1 min alfa. Jika H0 ditolak, maka RS kurang dari minus W1 min alfa. Setelah itu kita lanjut ke uji pihak kanan. Jika H0 tidak dapat ditolak, maka RS kurang dari sama dengan W1 min alfa. Jika H0 ditolak, maka RS lebih besar dari W1 min alfa. Jadi kita lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya dapat dilihat di modul. Saya bacakan ya. Jadi contoh soalnya adalah seorang pengusaha sepeda lipat berencana membuka cabang baru di Singapura. Pengusaha tersebut melakukan pengujian terhadap pengaruh antara biaya iklan dan jumlah konsumen yang membeli sepeda lipat tersebut. Anda diminta membantu pengusaha tersebut untuk menemukan kesimpulan pengujian. Gunakanlah tingkat signifikansi 5%. Nah, jadi yang X itu adalah biaya iklan dan yang Y-nya itu adalah jumlah konsumen. Sekarang untuk pertama kita menentukan hipotesis. H0-nya adalah tidak ada korelasi antara biaya iklan dan jumlah konsumen, dan HA-nya adalah ada korelasi antara biaya iklan dan jumlah konsumen. Setelah ditulis X sama Y-nya, kita bisa menentukan peringkat dari ranking yang X dan ranking yang Y. Ini rankingnya antara X dan Y itu dipisah, jadi satu-satu rankingnya. Setelah itu kita dapat menentukan selisihnya. Jadi 8 kurang 7 adalah 1, 6 kurang 4 adalah 2, terus 9 kurang 10 adalah minus 1, dan seterusnya. Setelah itu dapat dikuadratkan. 1 kuadrat adalah 1, 2 kuadrat adalah 4, minus 1 kuadrat adalah 1, dan seterusnya. Dan jika ditotalin, DI kuadrat adalah 40. Dan jumlah sampelnya adalah 10. Nah, setelah itu kita dapat menghitung RS, yaitu koefisien korelasi Spearman. RS sama dengan 1 dikurangi 6 dikali 40 dibagi 10 dikali 10 kuadrat min 1. Jadi 6 itu udah diketahui dari rumusnya. 40 adalah jumlah DI kuadratnya ini, dan 10 itu adalah jumlah sampelnya, 10.
dan didapatkan adalah 0,757575. Sekarang kita akan menghitung WP. Jadi rumus WP-nya itu karena uji dua pihak adalah W 1 min alfa per 2. Jadi alfanya itu yang sudah diketahui adalah 5%. Jadi 5% dibagi 2 itu adalah 0,025. Jadi 1 min 0,025 adalah 0,975. Nah, setelah itu kita cari nih di tabel Spearman-nya. Ada 0,975 ditarik ke bawah sampai mencapai baris N sama dengan 10. Jadi hasilnya adalah 0,6364. Setelah itu kita bisa buktikan kriterianya 0,7575 lebih besar dari 0,6364. Jika diingat kembali di kriteria sebelumnya, maka jika RS lebih besar dari W1 min alfa per 2 adalah H0 ditolak. Jadi kesimpulannya adalah dengan tingkat signifikansi 5%, terdapat korelasi antara biaya iklan dan jumlah konsumen. Sekarang kita lanjut kepada uji Mann-Whitney untuk menguji apakah dua kelompok data yang independen berasal dari populasi yang sama atau tidak, dan datanya itu adalah data yang timpang. Jadi maksudnya antara dua kategori itu, salah satu kategorinya itu lebih besar dari kategori lainnya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah hipotesis. Untuk hipotesis, uji dua pihak H0 untuk variabel independen X sama dengan variabel independen Y. Untuk HA-nya, variabel independen X tidak sama dengan variabel independen Y. Untuk uji pihak kiri adalah H0, variabel independen X sama dengan variabel independen Y. Untuk HA-nya, variabel independen X kurang dari variabel independen Y. Untuk uji pihak kanannya adalah H0, variabel independen X sama dengan variabel independen Y. Untuk HA-nya, variabel independen X lebih besar dari variabel independen Y. Setelah itu kita dapat lanjut ke menyusun peringkat data tanpa memperhatikan kategori sampel. Jadi peringkat datanya itu tidak dibagi lagi per kategori lagi, jadi langsung digabung antara dua kategori langsung. Setelah itu lanjut untuk menjumlahkan peringkat di setiap kategori sampel yang telah digabungkan. Sekarang kita lanjut kepada untuk menghitung tes statistik. Yang pertama adalah jika tidak ada peringkat yang sama atau hanya sedikit yang sama peringkatnya. T sama dengan S dikurangi N1 dikali N1 plus 1 dibagi 2, di mana S itu adalah sigma dari peringkat XI. Yang selanjutnya adalah jika banyak peringkat yang sama. T sama dengan S dikurangi N kecil dikali N besar ditambah 1 dibagi 2, dibagi akar NM dibagi N besar dikali N besar kurangi 1 kali sigma dari ranking gabungan kuadrat dikurangi N dikali M dikali N besar min 1 dibagi 4 dikali N besar kurangin 1. Yang selanjutnya adalah kita dapat menentukan nilai tabel dari Mann-Whitney. Nah, selanjutnya adalah kita dapat membandingkan nilai T statistik dan nilai T tabel. Dengan kriterianya adalah untuk uji dua pihak H0 sama dengan W alfa per 2 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan W1 min alfa per 2, yaitu H0 tidak dapat ditolak. Untuk HA-nya adalah T lebih besar dari W1 kurangi alfa per 2 atau T kurang dari W1 min alfa per 2, artinya adalah H0 ditolak. Selanjutnya adalah uji pihak kiri. H0 sama dengan T lebih besar dari sama dengan W alfa, artinya adalah H0 tidak dapat ditolak. Untuk HA-nya adalah T kurang dari W alfa, artinya adalah H0 ditolak. Selanjutnya adalah untuk uji pihak kanan. H0 adalah T kurang dari sama dengan W1 min alfa, artinya adalah H0 tidak dapat ditolak. Untuk HA-nya T lebih besar dari W1 min alfa, artinya adalah H0 ditolak. Nah, ini untuk keterangan untuk uji satu pihak W1 min alfa, rumusnya adalah N kecil dikali N besar ditambah 1 dikurangi W alfa. Untuk uji dua pihak W1 min alfa per 2 sama dengan N kecil dikali N besar ditambah 1 dikurangi W alfa per 2. Selanjutnya kita dapat lanjut ke kesimpulan. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya itu ada di modul, saya bacakan. Tabel di bawah adalah data pendapatan perusahaan Airbus dan perusahaan Boeing. Dengan tingkat signifikansi 5%, hitunglah apakah perusahaan Airbus memiliki pendapatan yang lebih besar daripada perusahaan Boeing. Nah, ini adalah A itu mewakili untuk perusahaan Airbus dan B itu untuk mewakili perusahaan Boeing. Selanjutnya adalah diperingkatkan. Yang bedanya dengan uji Spearman adalah jika uji Spearman itu untuk dua kategori rankingnya dibedakan, untuk uji Mann-Whitney ini dua kategori rankingnya digabung. Jadi antara dua kategori ini rankingnya
bisa digabung. Setelah itu dijumlahin. Untuk ranking perusahaan A-nya adalah 66, untuk ranking perusahaan B-nya adalah 54. Setelah itu ini untuk jumlah sampelnya dari perusahaan A adalah 8, untuk jumlah sampel dari perusahaan B adalah 7. Sekarang lanjut untuk menghitung T statistiknya. Sebelumnya adalah kita menghitung S dulu, yaitu jumlah dari peringkat perusahaan A, yaitu adalah 66. Untuk T-nya sama dengan S dikurangi N kecil dikali N kecil dikurangi 1 dibagi 2, yaitu 66 dikurangi 8 dikali 8 kurangi 1 dibagi 2, hasilnya adalah 30. Sekarang kita lanjut untuk menghitung tabel Mann-Whitney-nya. Untuk perusahaan 2-nya sampelnya adalah 7, jadi ada di atas tuh cari yang nomor 7, dicari ke bawah dengan alfanya 5%, yaitu 0,05, sampai ke baris di mana ada N18, didapat angkanya adalah 50. Setelah itu kita lanjut untuk menghitung W1 min alpha sama dengan N kecil dikali N besar ditambah 1 dikurangi W alpha, hasilnya adalah 78. Sekarang kita lanjut ke uji kriteria, yaitu uji pihak kanan. Untuk 30-nya adalah dari tes statistik, dan untuk 78-nya itu dari tabel Mann-Whitney. Jadi 30 itu kurang dari sama dengan 78. T kurang dari sama dengan W alpha, yaitu H0 tidak dapat ditolak. Jadi dapat diambil kesimpulan dengan tingkat signifikansi 5%, maka pendapatan perusahaan Airbus sama dengan perusahaan Boeing. Sekian materi dari non-parametrik 2. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Selamat dan semangat mengerjakan UAS teman-teman.